Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bandung International Podcast episode ke-25. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu perwalian dari sebuah komunitas dengan substansi bahasan yang paling anyar di zaman sekarang ini, yaitu komunitas yang secara khusus membahas mengenai literasi digital. Nah, jadi apa itu literasi digital dan peran serta fungsinya dari komunitasnya Ibu Santi ini? Akan kita kupas secara tuntas dalam Bandung International Podcast pada episode kali ini. Nah, namun sebelum membahas terlalu dalam dunia literasi digital, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita sambut Ibu Santi Indra Astuti dari komunitas Japeledi. Halo, selamat sore Ibu. Selamat datang. Selamat sore, Kang Dava. Terima kasih telah berkenan mengundang saya dan Japeledi untuk masuk dalam ruang podcast ini. Oke, siap. Terlihat semangat sekali, Bu, ya, dalam podcast kita pada sore hari ini. Iya, betul. Ya, memang beginilah, Bu, kondisi kita walaupun diterpa dengan, bisa dibilang pandemi COVID-19 ini, dengan segala macam peraturan yang pemerintah buat, kita memutus produktivitas kita yang biasanya kita datang ke kantor dan lain sebagainya, namun kita tetap dituntut untuk bisa tetap produktif walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang ini, betul Bu ya? Betul. Saya lebih cenderung menyebutnya bukan memutus produktivitas, tapi meredefinisi atau mendefinisikan ulang produktivitas. Tetap produktif kok, malah jauh lebih produktif. Siap. Malah jauh lebih produktif. Memang pada dasarnya manusia itu bisa ibaratnya itu mengakali lah apa yang seharusnya ada di depan mata kita, bagaimana kita bisa berkembang supaya bisa lebih baik lagi, Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, siap. Itu benar-benar semangat yang luar biasa dari Ibu dan juga komunitas Japeledi ini. Tapi Bu, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai literasi digital itu sendiri, boleh Bu izin untuk Ibu memperkenalkan diri secara pribadi beserta juga komunitas yang sekarang Ibu jalankan, yaitu komunitas Japeledi ini. Itu apa sih Bu? Boleh Bu, silakan. Baik. Terima kasih Kang Dava. Saya Santi Indra Astuti. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Nggak jauh ya tetangganya dari BCC. Nah, saya bersama Ibu Novi Kurnia itu mendirikan Japeledi. Ibu Novi Kurnia ini dari UGM, dari Fakultas Prodi Komunikasi Visipol UGM. Nah, kami berdua mendirikan Japeledi atau Jaringan Pegiat Literasi Digital pada tahun 2018. Pada awalnya kami bersama sekitar belasan orang ya yang punya concern dengan ini, tapi sekarang seiring dengan banyaknya teman-teman pegiat literasi digital yang tidak cuma dosen ya, tapi juga aktivis, peneliti juga masuk bergabung dengan Japeledi. Saat ini Japeledi terdiri dari 193 anggota, mencakup akademisi dari 81 perguruan tinggi di 31 wilayah Indonesia. Nah, itulah lahirnya Japeledi. Sorry, tadi bukan 2018, tapi 2017. Saat ini Japeledi ya, kalau ditanya kantornya di mana gitu ya, kantornya ya dimanapun kami berada gitu. Nah, begitu Kang. Memang tersebar Bu ya di mana-mana kantor Japeledi itu. Di seluruh Indonesia, sampai di Ambon, Manado, Papua, kami juga punya teman-teman Japeledi yang berkegiatan di sana. Mereka adalah dosen dan juga aktivis dari literasi digital. Oke, baik. Keren sekali Bu. Seperti yang kayak Ibu katakan sebelumnya, bahwasanya umur dari organisasi ini belum bisa dibilang cukup tua Bu ya. Bahwasanya organisasi ini didirikan di tahun 2017, namun pada saat ini sudah banyak punya anggota dan kantor-kantornya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Otomatis juga kita sudah merasakan Bu ya, bagaimana sih manfaat dan dampak dari organisasi Japeledi ini. Tapi Bu, ada satu hal yang mungkin saya khawatirkan, bahwasanya memang ketika kita mendengar mengenai literasi digital, itu tidak semua orang mungkin bisa paham Bu. Maksudnya adalah bagi teman-teman ataupun beberapa dari warga Bandung yang mungkin sering mendengar tentang literasi digital, tapi mungkin belum bisa terlalu memahami secara lengkap apa sih mengenai literasi digital. Nah, boleh Ibu mohon disampaikan apa sih mengenai literasi digital itu? Ya,
Literasi digital itu kalau by definition ya, atau berdasarkan definisi, itu adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan, mengakses, menganalisis, memahami, dan menggunakan media digital atau platform digital sesuai dengan kebutuhannya. Itu sama aja sih sebenarnya dengan literasi pada umumnya ya. Literasi itu kan dikaitkan dengan kemampuan membaca dan menggunakan hasil bacaannya ya untuk berbagai keperluan. Nah, karena sekarang kita sudah masuk dalam era literasi digital, era digital, maka segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah platform atau perangkat-perangkat digital. Nah, kita membutuhkan kemampuan literasi digital agar kita yaitu tadi bisa mengakses, memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita, memahami berbagai pesan di dalam literasi digital, juga tidak mudah nanti terseret pada dampak-dampak negatifnya. Nah, literasi digital ini semakin penting sekarang ini karena Indonesia ini kan kalau bicara soal perangkat digital ya juara ya sebenarnya. Penduduknya banyak, kemudian frekuensi penggunaannya juga tinggi. Yang punya satu HP itu bisa berapa nomor gitu ya. Itu satu contoh aja ya. Tapi di sisi lain itu kemampuan literasinya rendah. Buktinya kita masih gampang terseret oleh misinformasi atau hoax ya. Kita masih gampang banget dipecah belah sama ujaran kebencian, diprovokasi oleh hal-hal yang sebenarnya kecil aja ya di media sosial atau di platform digital. Itu menandakan kita baru sampai di faktor bisa mengakses aja, tapi belum bisa cukup dewasa untuk mencerna dan memahami itu. Nah, persisnya untuk itulah kemudian literasi digital perlu digalakan, dan itulah sebabnya Japelidi hadir begitu. Oke, sebuah jawaban yang luar biasa Ibu ya, singkat, padat, namun bisa dimengerti bagi teman-teman warga Bandung yang sudah menyaksikan Bandung International Podcast ini. Nah, tapi Bu, dengan kondisi kita sekarang ini, dengan kondisi Indonesia khususnya yang sedang diterpa oleh pandemi COVID-19 ini, khususnya di Kota Bandung, apa sih Bu kontribusi yang sudah atau mungkin nantinya bakal direncanakan oleh komunitas Japelidi ini untuk menanggulangi, maksudnya bukan menanggulangi COVID-19, tapi bukan dari sisi kesehatannya Bu, tapi dari fungsi dari komunitas itu sendiri, yaitu dari literasi digital. Itu gimana? Ya, kita saat ini berhadapan dengan situasi pandemi ya. Situasi pandemi ini diakibatkan oleh sebuah virus yang namanya adalah virus COVID-19 dengan berbagai variannya yang sudah tidak bisa saya hitung lagi sekarang ini. Nah, seiring dengan hadirnya seiring dengan hadirnya pandemi tersebut, maka muncul pula gelombang infodemi. Infodemi adalah informasi yang sangat berlebihan terkait dengan situasi epidemi atau pandemi yang ada sekarang ini, yang belum bisa diverifikasi kebenarannya, datang bertubi-tubi, bukan lagi seperti sebuah banjir atau gelombang ya, tapi tsunami dari informasi. Nah, pada situasi seperti itu, kita berada dalam situasi yang kepanikan ya, terus terang ya. Kita panik, kita berada dalam situasi tidak pasti, otoritas kesehatan juga sedang berusaha membaca ini seperti apa ya. Pada saat seperti itulah kemudian akal sehat kita tuh biasanya ikut hanyut entah kemana gitu ya. Nah, berhadapan dengan tsunami informasi ini, akhirnya kita kehilangan kemampuan, atau mungkin memang belum punya ya, kemampuan untuk memilah-milah atau menyaring informasi. Nah, pada sisi inilah kemudian terasa yang namanya literasi digital itu semakin penting. Infodemi itu bisa menghadirkan informasi yang benar, bisa setengah benar, bisa rumor, bisa hoax. Tapi yang paling banyak itu justru informasi yang tidak pasti, yang hoax dan sebagainya. Akibatnya apa? Orang keliru mengambil keputusan. Hal yang sederhana aja. Apa sih obat dari COVID-19? Apakah vaksin itu berbahaya atau tidak gitu ya? Obat COVID-19 itu bisa bawang putih, bisa jeruk lemon, bisa berjemur, bisa merokok, bisa heroin, itu semua ada kami temukan dalam gelombang infodemi ini ya. Nah, kadang-kadang kita ketawa aja ya ngelihat seperti itu. Kita gitu ya Kang Dava ya, karena kita tahu bagaimana menyaring informasi. Tapi di luar sana ya, di India 700 dan Iran 700 orang meninggal karena mereka minum cairan desinfektan setelah dikatakan bahwa cairan ini adalah obat dari COVID-19. Nah, sampai segawat itu loh gitu. Nah, itu sebabnya kita memang perlu literasi digital supaya bisa menyaring informasi yang masuk ya, dan tidak hanya semata-mata menggantungkan diri pada katanya. Itu harus jadi kemampuan yang kita miliki sendiri gitu. Betul Bu, malah
dari berita akhir-akhir ini sedang marak Bu ya, ada yang namanya panic buying atas beberapa produk-produk tertentu yang sebenarnya dari ditelisik dari sisi medis pun itu belum tentu benar manfaat dan kemanjurannya untuk obat COVID tadi. Namun ada yang katanya tadi itu bisa menggiring opini masyarakat, bahkan melakukan hal-hal yang ekstrim bisa kita bilang Bu ya, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, dari yang saya tangkap berarti komunitas Japelidi ini bisa dibilang menjadi salah satu pelopor untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat agar informasi tersebut bisa diluruskan sebelum terjun lagi ke masyarakat. Begitu Bu ya, jangan sampai nantinya masyarakat terkena misinformasi atas informasi-informasi yang bertebaran di luar sana, betul Bu ya? Ya, kalau boleh saya saya sampaikan bahwa sebenarnya bukan hanya Japelidi ya, banyak sekali komunitas yang juga masuk dalam situasi seperti ini ya, termasuk juga Kominfo, RTIK ya, ada relawan TIK, Jabar itu punya Bandung Saberhoax gitu ya, Jabar Saberhoax teman kita juga gitu ya, ada Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Cuma Japelidi di sini memandang bahwa ini yang kita hadapi memang tsunami ya, maka tidak cukup kalau hanya ditangani oleh pemerintah atau ditangani oleh 1-2 organisasi atau kampus aja atau guru aja atau BCC aja, udahlah kalaut gitu ya. Jadi harus bekerja bersama-sama. Nah, mungkin boleh saya cerita sedikit bahwa tahun 2020 kami mengawali kampanye daring dan luring yang namanya adalah lawan hoax COVID-19. Nah, kami berkolaborasi dengan pemerintah, media, komunitas dan warga membuat 17 poster, 2 video dan materi kampanye untuk meningkatkan awareness terhadap COVID yang diterjemahkan ke dalam 45 bahasa. 43 diantaranya adalah bahasa daerah yang kita tidak tahu loh bahwa bahasa itu tuh ternyata ada dan cantik banget. Gitu ya. Ya betul. Nah sampai saat ini masih sampai saat ini kamilah yang memiliki poster-poster dengan koleksi bahasa lokal Indonesia terbanyak dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua, sampai Ternate dan banyak daerah lainnya lagi. Begitu. Oke, baik sekali. Salah satu achievement dari Japelidi. Iya, luar biasa sekali Bu ya, sampai membuat beragam macam poster dengan macam-macam bahasa agar lebih mudah untuk dipahami Bu ya. Tapi namun Bu, walaupun sudah ada berbagai macam komunitas yang mencanangkan mengenai pelurusan informasi ini termasuk Japelidi dan juga bagian dari pemerintah, ada nggak Bu saran bagi kami para pemuda atau bahkan kepada wargi Bandung untuk ikut serta turun meluruskan informasi ini Bu, seperti yang dilakukan oleh komunitas Japelidi? Ya, senang banget ada pertanyaan seperti ini karena jawabannya pasti, wah iya kita butuh sebanyak-banyaknya kontribusi dari teman-teman muda. Sebenarnya gini, kalau kita lihat siapa nih yang paling mudah sebar hoax, siapa yang paling mudah percaya sama hoax, itu bukan kalian-kalian loh yang muda-muda loh, tapi yang seperti saya ini gitu. Nah, kelompok digital imigran kita sebutnya seperti itu ya, kelompok yang older generation atau kelompok yang lebih senior ini itu memang berada pada masa transisi dan sulit untuk memilah informasi, apalagi kebingungan berada di tengah gempita dahsyatnya serbuan teknologi digital. Yang diperlukan adalah bimbingan dan panduan, tuntunan dari siapa? Dari teman-teman muda. Justru teman-teman muda ini kan sangat aware dengan teknologi, tahu ya bagaimana memaksimalkan pemanfaatan teknologi mulai dari memilah-milah hoax informasi yang benar, termasuk juga sampai pada perlindungan data dan privasi. Hal-hal kayak gini tuh jauh banget dari kita. Nah, kita harapkan teman-teman muda itu bisa berkontribusi dengan membimbing yang tua-tua ini gitu ya, untuk mengamankan data, untuk memaksimalkan penggunaan media digital gitu ya. Termasuk juga jangan ragu-ragu untuk ngasih tahu yang sepuh-sepuhnya. Punten, itu teh hoax, jangan disebar, gitu. Dan nggak usah ikut baperan ya kayak kita gitu ya. Tetap santuy aja dan asik seperti sekarang ini gitu. Ya menarik sekali Bu bahasan podcast kita pada sore hari ini, tapi mohon maaf sekali Bu bahwasanya kita sudah berada di penghujung acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Santi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya bergabung dalam Bandung International Podcast kita pada hari ini.
Semoga Ibu apa yang kita sampaikan dan kita bahas pada sore hari ini dapat menjadi amal dan dapat berguna bagi teman-teman dan segenap warga Bandung yang telah menyaksikan. Saya Muhammad Dafa, mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di podcast kita yang selanjutnya. Dan dengan ini kami tak henti-hentinya untuk senantiasa mengingatkan warga Bandung agar mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Dan jangan lupa untuk follow media sosial resmi bandung.go.id yang tersedia di platform Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, hingga Spotify. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow media sosial dari komunitas @japeledi, Bu ya. Dan Ibu Santi juga. Terima kasih. Ya. Ada FB dan IG saya yang bisa di-follow. Cuma jangan kaget ya kalau keluar emak-emaknya tukang ngomel sama tukang jaga. Oke. Siap, Bu. Asalkan yang disampaikan itu berupa informasi yang benar, Bu ya, kita nggak menyebarkan hoax. Pasti, ya. Oke. Baik, mungkin itu saja Ibu. Mohon maaf sekali bahwasanya kita harus menutup sesi kita pada sore hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di podcast kita yang selanjutnya. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.